Pak cuma kelihatan di Zoom ya. Tapi hari ini hari yang sangat berbahagia karena sesungguhnya waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini sesuatu yang luar biasa, di mana kita boleh ketemu muka dengan muka ya. Dan hari ini saya mau katakan bahwa apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan saya bilang kita ini rasanya kita yang gagal, insecure ya, rasanya kok kita yang selalu mengalami ujian, kita yang selalu direndahkan. Saya mau katakan bahwa apapun yang saat ini kita alami, belajar bersyukur sama Tuhan ya, karena kuasa ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat spesial dalam hidupmu dan dalam rumah tanggamu. Saudara, nggak usah lagi kita mengatakan kenapa begini, komplain sana, komplain sini. Saudara, apapun yang Tuhan izinkan, saya yakin percaya bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan. Asalkan cara kita memandang setiap masalah itu seperti apa maunya Tuhan. Karena saya mau bilang kepada saudara ya, seperti seorang ibu hamil, ketika dia sedang menunggu detik-detik kelahiran anaknya, ya, semakin pembukaan 5-6 semakin sakit ya. Wah, sakitnya tidak ketulungan. Ya, tetapi saudara lihat ketika melahirkan, wah rasanya selesai sudah. Ya, rasanya kegembiraan, kepuasan, kesenangan. Wah, kita rasakan itu melebihi dari kesakitan kita. Ya, yang sudah pernah melahirkan di sini coba angkat tangan. Yang lakinya jangan ya. Ya, sakitnya luar biasa. Ya, mungkin hari ini saya mau katakan, apa yang kita alami rasanya sudah mumet, rasanya waduh sudah hancur total. Tapi saudara tahu bahwa semakin besar masalahnya justru semakin mendekatkan kita pada jawaban. Ya, ada kalanya kita merasa wah sudah selesai deh, enggak, Tuhan enggak tolong. Padahal tinggal selangkah lagi Tuhan tolong. Untuk itu mari ya, kalau kita benar-benar memahami firman Tuhan seperti Ibu Inga berkata, bagaimana kalau kita kenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Karena Ayub pernah mengalami itu, ya. Bagaimana pengenalannya tentang Tuhan itu diuji oleh Tuhan, ya. Sampai semuanya habis, anak 10 habis, harta seketika habis dalam sehari. Saudara, kalau mungkin kita kena itu ya mungkin waduh langsung stroke ya. Belum lagi kita ditinggal sama teman-teman, belum lagi kita dihujat teman-teman. Wah, berarti kamu berdosa. Wah, berarti kamu banyak kesalahan. Nggak mudah loh saudara kalau kita dihakimi orang. Saya pernah ya ditegur orang sampai 2 hari nggak bisa tidur loh. Ya. Karena apa? Saya merasa saya tidak melakukan kok malah diomongin begini. 2 hari 2 malam saya rasanya makan tak enak, tidur tak nyaman loh. Ya, sampai rasanya saudara sakit ini hati. Karena apa? Merasa tidak melakukannya, tetapi kok dengar orang bicara seperti ini. Tetapi saya lihat bahwa ternyata itulah detik-detik di mana Tuhan sedang melakukan mujizat besar dalam hidup saya, di mana apa yang tak pernah saya duga itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, untuk itu saudara, apapun yang saudara ya Tuhan percayakan kepada saudara, mari saudara bertanggung jawab dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya. Seperti tadi kesaksian Kelly ya. Kalau Tuhan menyuruh lakukan sesuatu ya lakukan saja. Yang empunya semuanya itu Tuhan. Kita kan cuma sebagai penyalur ya. Ya. Jadi saya yakin bahwa kalau kita jadi saluran berkat, saudara tahu, saluran itu kan tempat jalannya berkat. Berarti kalau kita jadi saluran berkat, kita nggak pernah kekeringan. Amin. Kita nggak pernah kurang. Walaupun kadang-kala ya kita kadang-kala berdoa, Tuhan katanya orang benar selalu dilindungi Tuhan, kenapa saya sial? Ya. Orang benar belum tentu Anda akan enak dan nyaman dalam hidupnya. Ada banyak kali orang benar juga mengalami kesialan. Betul? Kok nggak ditolong Tuhan? Ya, kok nggak dijawab Tuhan? Seperti mungkin Ayub berkata ya, kenapa aku sudah menguduskan keluargaku, sudah berdoa, sudah melakukan apa yang benar, menjauhkan diri dari kejahatan. Lah kenapa kok malah petaka yang terjadi? Malah aku dibeginikan sama saudara-saudaraku. Bahkan istriku mengatakan, kutukilah alammu. Ya. Saudara, pemahaman yang benar tentang Tuhan ya, kadangkala Tuhan uji kita sampai mungkin pada titik yang paling nol. Tetapi Ayub bisa berkata, aku tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, firman Tuhan ini menguatkan saya bagaimana kita itu menghidupi apa yang kita tahu. Bukan sekedar tahu, tapi bagaimana kita menghidupi akan firman Tuhan itu.
Ketika kita alami masa-masa sukar, dapatkah kita berkata Tuhan itu baik? Tuhan itu akan menyediakan, ya. Tuhan pasti akan tolong saya. Apakah perkataan itu Anda hidupi atau cuma sekedar Anda tahu? Atau Anda cuma dengar kesaksian dari orang? Saya ingin supaya kita semua mengalami Tuhan dalam hidup ini hari demi hari. Apalagi sekarang ya, tahun 2022 ini nggak tahu apa yang terjadi loh, ya. Jangan pikir saudara sudah divaksin, ya. Wah, ini sudah akan terjadi pemulihan. Ya, kita nggak tahu. Alkitab sudah mengatakan dunia tidak sedang membaik. Makin hari makin jahat. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri melakukan apa yang Tuhan mau walaupun dalam kondisi sulit. Pokoknya intinya adalah kerjakan saja bagianmu. Selanjutnya itu bagiannya Tuhan. Saya lihat di Alkitab ya, orang-orang hebatnya Tuhan. Benar-benar ya, mereka diangkat Tuhan bukan pada saat mereka jaya dalam pekerjaan. Ya, mungkin merasa, wah, saya ini punya warisan yang dari orang tua, wah hebat, sehingga dari situlah kita diangkat. Warisan dari orang tua kadangkala ya saya bilang tidak menjamin kita untuk terus-menerus kaya loh. Ada banyak orang yang diwariskan kekayaan tapi hancur loh, ya. Tetapi saya percaya kalau kita diwariskan atau diberikan Tuhan tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang benar akan mewarisi negeri. Orang yang rajin pasti akan menangkap buruannya. Orang yang rajin pasti akan dihargai Tuhan. Modal rajin aja saudara, pasti saudara akan diangkat oleh Tuhan. Karena saya lihat ya, orang-orang hebat yang diangkat Tuhan bukan terlahir dari fakultas kedokteran, bukan terlahir dari fakultas termahal. Tapi orang-orang yang dipakai Tuhan itu dilahirkan dari orang-orang yang berada di hutan, ya, sama seperti Musa. Tuhan panggil Musa waktu di mana? Waktu dia sedang menggembalakan kambing domba loh. Ya. Adakah terpikir dia akan dibawa Tuhan untuk memimpin banyak orang, ya, memimpin banyak karakter keluar dari tanah Mesir, ya. Orang Israel keluar dari tanah Mesir tidak mudah loh. Saya dapat komplain dari satu orang aja rasanya 2 hari 2 malam gak bisa tidur. Apalagi dikomplain sama orang-orang Israel sekian banyak orang. Apa saudara kuat? Ya. Seandainya Geli sudah berbuat baik, tahu-tahu teman sepelayanan loh. Ini ingat ya, bukan orang fasik, teman sepelayanan. Lah kamu kok sok banget ya, udah keadaan gini masih bagi-bagi ya. Jangan sok rohani lah, Gel, ya. Saya percaya manusia kita juga bisa drop loh. Lah Tuhan, aku sudah melakukan yang baik. Engkau lihat ketulusanku Tuhan, kok malah dimaki sama orang, malah dihakimi orang. Saya katakan, berbuat baik pun kita diuji oleh Tuhan loh. Ya, sedangkan Pak Jokowi aja sudah berbuat baik dituding banyak orang. Ya. Jadi saudara, no reckon dengan apa yang orang lain katakan tentang kita. Yang penting kita bisa melakukan apa kata Tuhan. Amin. Iya, saya lihat bagaimana orang yang tadinya tidak terpandang lagi menggembalakan kambing domba. Justru mereka itu yang dipakai oleh Tuhan. Coba lihat ya, mereka-mereka yang dipanggil Tuhan, mereka-mereka yang lagi sedang menggembalakan kambing domba. Ya, coba lihat Daud. Waktu pemilihan Raja Israel, Daud nggak ada di tempat, tapi kenapa dia bisa terpilih ya? Kan ini aneh. Coba saudara lihat misalnya pemilihan kepala desa, istilahnya begitu. Orang yang nggak ada kok bisa dipilih, ya? Kok bisa menjadi nomor urut misalnya begitu ya? Tapi saya lihat bagaimana orang-orang hebat terlahir dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Walaupun Daud pada waktu itu ya hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Ya, si kakaknya siapa? Daud waktu ini ya, Daud pergi ke medan peperangan. Si kakaknya bilang begini. 1 Samuel 17 ayat 28. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Saudara lihat ya, meski hanya sedikit kambing domba yang digembalakan Daud, ya, tetapi dia mau melakukan tugas itu dengan setia. Ya, sepertinya ini sepele, saudara ya. Namun tugas menggembalakan kambing domba itu tidaklah mudah, saudara. Tetapi kita lihat
dibutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Walaupun kita melihat ya, Daud rasanya disepelekan sama kakak-kakaknya. Kamu loh, jangan di sini, kamu tempatnya menggembalakan kambing domba. Tetapi saudara lihat bagaimana Tuhan itu bisa melakukan hal-hal besar, hal-hal yang ajaib dalam hidup kita ketika kita setia pada perkara-perkara yang kecil. Ya, kita ini di persekutuan Baruk nih paling kecil. Ya, di Dore Ministry itu kalau mau buka Zoom, inilah persekutuan yang paling kecil. Tapi saya bilang kecil-kecil hebat, saudara. Ya, jangan lihat Pak Engki kecil begitu, tapi bisa menyekolahkan anak di luar negeri itu anugerah Tuhan loh. Jangan lihat Ibu Erna dan suami kecil-kecil begitu, tapi bisa melahirkan anak di Jerman dan juga di Singapura. Waduh, haleluya. Ya, jangan lihat Pak Yopi begitu, tapi anaknya pinter banget loh, saudara ya. Si Nathan bisa jadi juara. Saya lihat dia itu orangnya diam, tapi bisa, waduh, ya, ya, bisa debat. Wah, itu anugerah Tuhan loh. Saya selama ini dari tadi saya tidak pernah dengar suaranya Pak Yopi, tapi anaknya bisa debat loh. Wah, hebat ya. Ya. Tapi inilah anugerah Tuhan. Saya bilang, Tuhan tidak melihat dari mana latar belakang kita, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Ya, Anda mungkin waktu melakukan tugas, waktu melakukan pekerjaan saudara, Anda dianggap enteng sama orang-orang besar. Tetapi saya mau katakan, orang besar itu terlahir dari hal yang kecil juga. Jadi jangan saudara pandang enteng dengan apa yang saudara lihat hari ini yang Anda kerjakan kecil. Tetapi itulah yang menggiring saudara untuk pergi ke istana raja. Amin. Seperti Yusuf. Amin. Yusuf pun ya, dia diangkat Tuhan karena dia juga rajin menggembalakan kambing domba. Dia dari umur 17 tahun, dia sudah bersama-sama dengan ayahnya, dia sudah terbiasa menggembalakan kambing domba. Wah, ini luar biasa. Jadi saya hanya ingin bisa berkata bahwa jangan pernah abaikan tanggung jawabmu, walaupun itu terasanya ya, rasanya kecil di hadapan manusia. Tapi percayalah, walaupun kecil, tapi kalau saudara taat dan setia, itulah yang menggiring saudara untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang hebatnya Tuhan. Amin. Ya, memang dalam melayani Tuhan, saudara, ada saja persoalan kehidupan yang kita hadapi, karena memang dari situlah kita diuji. Ya, saya bilang kurang apa Pak Edi dalam melayani Tuhan? Ya, sudah melakukan banyak hal masih dituding, dihakimi, dihancurkan, bahkan mengalami sakit penyakit, bahkan mengalami musibah. Waduh, rasanya doa kita itu di mana, ya? Tetapi bukankah firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Saya baru saja dapat musibah, anak saya kecelakaan. Apakah saya tidak pernah mendoakan anak saya? Ya. Apa kurang saya mendoakan tumpang tangan, tumpang kaki setiap kali dia pergi? Ya. Apa kurang bagi saya untuk setiap kali makan di meja makan aja, makan enak, saya langsung ingat, aduh anak saya makan apa ya? Langsung saya bilang, Tuhan sediakan makanan buat mereka. Ya, tetapi ada saat dimana memang Tuhan uji kita melalui anak-anak kita. Ya, anak saya kecelakaan, waduh mobil rungsep begitu saudara. Aduh, rasanya saya bilang, apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak melindungi dia? Tapi setiap ujian apapun yang Tuhan izinkan, itu semuanya proses pembelajaran buat kita. Amin. Ya, satu hari sebelum anak saya kecelakaan, ya, saya melihat Tuhan itu melakukan keajaiban Tuhan. Saya sudah mimpi tentang anak saya. Setelah itu kejadiannya besok, waduh, saya bilang, Tuhan benar-benar ya mempersiapkan hati saya dulu sebelum anak saya kecelakaan. Besoknya saudara, saya dapat telepon, ibu segera berangkat, ya, karena 3 tahun yang lalu ibu sudah mendoakan suami saya. Waktu itu suaminya itu gangguan jiwa saudara ya, karena mencalonkan diri jadi bupati nggak jadi, dan dia sudah habis banyak sampai miliar-miliar, tapi nol. Sampai suaminya ini saudara hampir mau jadi gila, sudah berobat ke sekian paranormal, ke dukun, kemana-mana saudara, ke dokter, tidak sembuh. Tahu-tahu ada orang yang memperkenalkan ya saya ke orang ini, dan orang ini bilang, bagaimana kalau pendeta yang doakan suami? Akhirnya saya didatangkan waktu itu di Jakarta. 2 kali didoakan, sembuh total. Dan waktu itu 3 tahun yang lalu saudara, waktu saya mendoakan itu, ternyata mereka ini suami istri dan naksir sama Tuhan. Dan waktu 1 hari setelah anak saya kecelakaan, mereka menyuruh saya untuk siapkan diri, mereka berikan tiket dan berangkat.
Akhirnya saya, saudara ya, siap-siap berangkat. Saya cuma ngomong kepada anak saya, kamu bersyukur sama Tuhan dan kamu berdoa. Saya berangkat, saudara. Nggak taunya waktu saya sampai di bandara, saya itu langsung dibawa ke BNI, dan disitulah saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Ternyata saya cuma dimintain tanda tangan. Dan apa yang Tuhan buat? Ternyata saya itu dikasih rumah gratis 4 kamar, dan setiap kamar itu ada WC, kamar mandi. Wah, saya sampai bilang, ini buat saya? Iya, Bu. Suami istri itu bawa saya di rumah yang dikasih ke saya. Sampai saya berulang kali tanya, ini buat saya? Iya, Bu, karena ini nazar kami 3 tahun yang lalu. Saudara, kalau mungkin dikasih 3 tahun yang lalu, kayaknya enggak terlalu wah buat saya. Tapi karena itu dikasih pada musim corona, dalam kondisi kekurangan, kecelakaan, musibah, aduh rasanya ya, ucapan syukurnya itu ya 10 kali lipat. Karena apa? Dalam kondisi kekeringan seperti ini, kok Tuhan bisa gerakan orang yang di luar agama kita bisa memberkati saya, itu anugerah Tuhan. Yang kasih itu Bu Haji. Ya. Apa yang tidak pernah diduga, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya hari ini tidak usah komplain-komplain sama Tuhan, kenapa dan kenapa. Karena jangan-jangan tinggal selangkah saudara akan mengalami mujizat spesial dari Tuhan. Saya memang sempat komplain sama Tuhan loh waktu anak saya kecelakaan. Waduh, udah masa kekeringan begini, mau ongkos mobil katanya ya. Itu tuh di bengkel bilang, ini burut jadi saksi ya, ibu siapkan 20 juta. Waduh, dari mana loh saudara? Sampai saya bilang, Pak, gini aja ya, saya tidak ada uang 20 juta hari ini. Tapi gini, Bapak perbaiki dulu, setelah itu kita jual mobil ini, saya bayar Bapak. Gimana? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ya, tapi Tuhan itu terlalu amat dahsyat, luar biasa. Tuhan melakukan keajaiban yang sangat besar, sehingga saya bilang, apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi saya, bahkan Tuhan menghadiahkan saya rumah, itu melebihi dari semua apa yang rasanya hilang dalam kehidupan saya. Ya, ternyata yang kita tabur, Tuhan catat di dalam buku kehidupan. Amin. Jadi saudara, jangan pernah takut untuk menabur. Saya katakan ya, waktu Anda menabur, sebenarnya itu sedang menolong Anda sendiri. Ya, waktu Anda mungkin dihakimi orang, direndahkan orang, sebenarnya itu juga menolong saudara. Supaya apa? Lebih waspada, ya, lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena setiap kali kita sedikit agak melenceng, ya Tuhan selalu izinkan ada musibah, ada ujian, supaya apa? Kita tersadar. Jangan kita di tol ngantuk jadinya seperti Vanessa. Amin. Karena apa? Ngantuk, ya sudah nggak fokus, rasanya kok lurus-lurus aja jalannya. Ada kalanya kita harus dibawa Tuhan belok sedikit, terjal sedikit, supaya apa? Konsentrasi. Amin. Ya, saya kalau nyetir mobil ya saudara, lebih konsentrasi saya di belok-belok daripada yang lurus-lurus. Betul? Lurus-lurus bikin ngantuk loh saudara. Ya. Tapi ketika ada tanjakan, ada belokan, wah konsentrasi seluruh badan. Ya, mulai dari kepala, ya tangan, ya rem, ya kaki, ya semua kan konsentrasi. Ya, jadi sebenarnya saudara, kalau Tuhan izinkan ada masalah, katakan dalam hatimu, hidupi firman yang Anda tahu. Aku tahu, ya, Ayub ya 42 ayat 2. Aku tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Jangan pernah menganggap bahwa kecelakaan itu sebuah kegagalan. Jangan menganggap bahwa sakit yang aku alami sebuah kegagalan. Saya yakin bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik loh. Tuhan tidak pernah merancangkan celaka yang jahat. Tapi sebenarnya apapun musibah yang kita alami, sebenarnya itu membawa kita kepada kesempurnaan dalam rencana Tuhan. Amin. Ya. Saya lihat ya, anaknya Pak Hengki waktu mau berangkat ke Singapura kan, ke Australia kan, ada sedikit komplain ini karena waktu itu saya juga ikut mendoakan ya. Tapi dengan berjalannya waktu saya lihat, wah, anak ini kok jadi dewasa banget ya, bisa cari duit sendiri. Haleluya. Ya, bukankah Tuhan itu luar biasa? Ya, anak saya ini si Darren ya, anak nomor 2, yang biasa dipanggil Ola Seren. Ya, dia itu sangat tidak suka sekolah di Petra. Karena apa? Dia sudah dalam zona nyaman di Mutiara Bunda, ya. Dan dia berpikir gini, wah kakaknya itu waktu sekolah di Petra PR-nya banyak, jadi dia nggak mau banyak PR, ya. Tapi saudara, saya harus pindahkan dia ke Petra supaya dia lebih disiplin,
lebih banyak PR, lebih bagus buat dia, ya. Jangan dia di zona nyaman terus. Wah, dia ngotot nggak mau, sampai kakaknya pukul dia loh, saudara. Karena apa? Nggak mau pergi ke Petra. Ya, akhirnya karena dia takut ya sama kakaknya, akhirnya dia berangkatlah ke Petra, saudara. Tapi saya yang dibuat apa sama dia ya, diuji sama Darren. Karena begini, setiap kali ada ujian gurunya telepon, "Bu, kok Darren belum buat PR ya, Bu ya?" Waduh, saya bilang, "Darren, kenapa kamu nggak buat PR? Mami kan yang suka sekolah itu, Mami aja yang kerjain PR." Aduh, bayangkan, saudara, dia selalu salahkan saya, ya. Ya, karena Mami suka sekolah itu banyak PR, ya Mami aja selesaikan PR-nya. Aduh, haleluya, saudara. Saya itu sampai berusaha untuk mencari cara ya supaya dia itu bisa buat PR dan dia bisa suka dengan sekolah ini. Tahu-tahu, saudara, 3 hari lalu kali ya, saya lihat dia lagi UTS, lagi pakai baju batik Petra. Di dapur itu saya lihat dia, saya bilang gini, waduh, rasanya ya, kok nggak nyangka ya dia sudah kelas 3 sekarang. Terus saya ngomong dari dapur, saya nyeletuk, "Darren, ternyata kamu sudah kelas 3 ya. Sebentar lagi sudah mau lulus. Wah, hebat ya, kamu bisa bertahan." Apalagi saya lihat dia lagi UTS. Saya bersyukur, waduh, nggak terasa ya, pergumulan cukup berat menghadapi Darren ini ya. Tapi kok sekarang udah kelas 3 ya. Saya tanya di dia, "Sekarang kamu susah nggak buat PR?" "Enggak lah," katanya gitu. Ya, ternyata hidup itu harus dijalani, saudara, walaupun berat. Saya sebagai mamanya, waduh, saudara, tiap hari saya harus kontrol dia supaya selesaikan PR. Tapi saudara lihat, kalau kita berusaha, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, walaupun kita sendiri sebagai mama ya, saya bilang, mama-mama di sini ya, aduh, anak terlambat aja ke sekolah, mama-mama yang jantungan kan. Karena nggak tega ya anaknya kena hukuman, betul? Beda sama anak saya yang terakhir, wah, dia itu paling cuek di dalam pendidikan. Wah, saya pernah dipanggil sama gurunya. Terus gurunya bilang ini, "Bu, sudah kelas 3, Bu. Bacanya itu ya nggak lancar. Ini loh sudah bulan April. Sebentar lagi mau ujian loh, ya. Kalau dia dapat nilai C, ya, dia pasti nggak naik kelas." Ya, terus dipanggil lah si Devta. "Devta, kamu loh kalau nggak lancar baca, kamu nggak akan naik kelas loh. Apalagi ini sudah dekat mau ujian." Terus dia tanya sama gurunya, "Emang kapan sih ujiannya, Bu?" Terus gurunya bilang, "Bulan Juni, Devta." Apa dia jawab? "Oh, masih lama." Aduh, saya bilang, ini anak ya, saudara. Anak 1, 2, 3 itu beda-beda loh, saudara. Tapi kalau bilang hitungan matematika, dia juara 1 terus, saudara. Ya, kalau Devta. Sampai saya bilang sama gurunya, berani ibu nak kasih naik kelas sama dia. Coba ibu tes dia matematika." Terus saya bilang, sampai saya agak sedikit shock gurunya. Saya bilang ini, "Ibu guru, saya dosen. Kita kan nggak bisa menilai anak dari satu sisi." Wah, saudara. Kita lihat keterampilan anak itu kayak di mana ya. Dia lemah di sini tapi pintar di sini. "Ibu coba tes dia matematika." Saya bilang gitu. Dia kalau cuma soal berhitung sama persis sama Pak Haryono. Ya, sama Pak Hengki. Wah, kalau bilang perhitungan uang luar biasa mereka. Ya, jangan-jangan anak saya menjadi pengusaha ya, Pak ya. Ya. Tapi saya bilang, di dalam setiap ujian kehidupan yang kita alami, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita loh. Tuhan sedang membawa kita ini belajar memahami Tuhan, bahwa jalan buntu kita hadapi, tapi pasti ada jalan keluar. Ya, si Devta ini saya bilang, kadang-kala kalau dia sudah nggak suka sama gurunya, sama sekali dia nggak mau loh. Gurunya bilang, peraturan di sekolah, siapa yang nggak bawa buku paket, nggak boleh masuk kelas. Satu ketika dia pulang sekolah, dia bilang, Mami, Devta nggak masuk kelas. Devta, lu terus gimana? Devta main bola lah di luar, katanya. Kenapa kamu nggak belajar? Lu kata gurunya, kalau nggak bawa buku paket, ya tempatnya di luar. Jadi sebelum ibu keluarkan saya sudah di luar, Mami. Nah, kesalahanmu apa? Ya, masa kamu nggak bawa buku paket? Saudara, ini anak pintar.
Dia bilang nggak tahu ketelisuk kemana tuh buku paket, padahal dia simpan saudara. Ya, tapi hari ini saya melihat ketika aku paksakan sekolah di Petra, wah jadi rajin belajar loh saudara. Ya, memang segala sesuatu harus dipaksakan supaya menimbulkan rasa suka, dan harus dengan sabar berulang kali sampai mau kering nih bibir saudara ya. Selalu ngomong sudah selesai PR, sudah selesai, dan saya kasih peraturan. Karena saya udah capek gitu saudara, saya kasih peraturan, boleh kalian main game, tapi jangan pernah mami ditelepon guru lagi. Itu perjanjiannya, itu persyaratannya. Sampai guru telepon, wah bahaya kalian dua ini ya. Padahal saya nggak tahu juga hukumannya apa. Jadi bersyukur sama Tuhan sampai hari ini kalau soal nilai, saya sudah tidak pernah lagi ditelepon sama gurunya, ya, karena sudah perjanjian saya sama anak-anak. Kalian mau santai dalam kehidupan silakan, tapi jangan sampai mami ditelepon sama guru, itu aja. Tapi setelah saya lihat nilainya, puji Tuhan ya, masih di atas lah. Saya tahu bahwa apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan bantu anak-anak kita supaya mereka jadi pintar, amin. Ya, saya tahu tidak kurang-kurang kan ya, Bu Erna berdoa buat anak yang di luar negeri ya. Walaupun kadang-kala waduh, apa bisa ya anakku, apa bisa ya, tapi saya percaya keturunan orang benar diberkati Tuhan, amin. Ya, buktinya saya lihat juga Nathan, aduh luar biasa diamnya, tapi kok bisa debat. Itu bukan satu anugerah Tuhan ya. Jadi jangan pernah takut. Kalau kita sudah memilih hidup benar, anak-anak kita juga akan melihat kuasa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Banyak loh anak-anak yang rasanya nggak pintar secara akademik, tapi justru mereka yang berhasil di dalam tugas pekerjaan ya. Jadi jangan pernah meremehkan, wah kamu tuh nggak terlalu pintar, nilai akademik kurang, tapi kadang-kala mereka lah yang diangkat Tuhan, betul. Jadi saudara, di dalam kehidupan ini perlu sekali yang namanya bersyukur sama Tuhan, perlu yang namanya ketaatan sama Tuhan. Setialah pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kita lebih lagi dalam perkara-perkara yang besar. Saya selalu berdoa supaya pengurus Dore Ministry dan seluruh jemaat di tempat ini akan mengalami kemajuan-kemajuan yang hebat. Bukan sekedar kemajuan dalam bilangan kita beribadah, tetapi kemajuan di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga saya berdoa supaya semua yang ada di ruangan ini ya cepat kaya, supaya jadi berkat. Amin. Yang kepingin jadi kaya angkat tangan. Waduh, Ibu Erna sudah kebelet. Ya, karena begini, bagaimana kita jadi saluran berkat, nggak ada yang disalurkan. Ya, jadi perlu apa? Kerja keras. Ya, dan kerja keras kita, kalau kita selalu andalkan Tuhan, saya yakin bahwa pekerjaan kita pasti dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya, dengan adanya berkat di tangan kita, ya, saya percaya kita akan menjadi saluran berkat bagi yang lain. Saya doakan supaya Pak Aryono semakin banyak orderannya, sehingga kalau kita ketemu dengan Pak Aryono di Galaxy Mall dengan iman, ya kita semua ditraktir. Ini masih dengan iman loh sudah. Terus Pak Aryono bilang, saya juga traktir ibu dengan iman. Ya, nggak ada perkara yang mustahil, amin. Ya, dan saya juga berdoa supaya Bapak Ibu Gembala kita, Pak Hengki dan Ibu, ya, mengalami percepatan yang hebat, ya, sehingga Dorea Baruk akan berdiri gereja baru. Karena udah banyak nih Pak udah banyak. Nggak ada yang mustahil ya. Apapun juga yang kita lakukan saja dengan segenap hati ya. Nantinya Tuhan akan nyatakan karya-karya yang besar ya. Tuhan akan nyatakan jalan keluar yang luar biasa, asalkan apa? Setia dan taat. Udah siap Pak mengembalakan banyak jiwa? Jangan. Siap katanya. Siap. Selalu loh di WA itu siap terus loh. Ya. Tapi saya lihat wah beliau ini sangat hebat memberikan renungan setiap hari ya. Terima kasih. Berarti sudah siap ya untuk diangkat Tuhan seperti Daud. Karena kayaknya Daud tuh sekecilnya Pak Hengki loh. Ya, tapi kecil-kecil begitu luar biasa dipakai Tuhan. Jadi siap-siap ya Pak Hengki. Amin. Siap. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, siap-siap juga Geli ya.
Ya. Siap apa dulu? Siap-siap saudara akan terima bingkisan di hari Natal ini. Semua yang hadir pada siang hari ini dengar, dengan iman kita akan dapat bingkisan dari Geli. Makanya sebentar sebelum meninggalkan tempat, tolong alamatnya diberikan kepada beliau. Ya. Jadi saudara, dibutuhkan keberanian bagi kita hari-hari ini untuk menghadapi setiap ujian dari Tuhan. Ya. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita roh perwira perkasa, roh keberanian untuk kita tidak akan takut menghadapi masa ini. Karena firman Tuhan berkata musim pasti akan berganti, ya. Air mata kita Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Bahkan mata air, ya, Tuhan akan berikan untuk saya dan saudara. Yakin saudara, deklarasikan setiap pagi, aku diberkati Tuhan, ya. Aku akan lihat sumur baru akan dibuka. Aku akan lihat perbendaharaanku diberkati melebihi dari apa yang aku harapkan, ya. Aku akan melihat bahwa aku akan dihadiahkan rumah. Amin. Yang kepingin hadiah rumah angkat tangan. Tapi kayaknya tadi waktu di doa minta sepeda sama Jokowi. Ya. Nggak ada yang mustahil, karena sesungguhnya saya pun tidak mengira, ya, saya dapat berkat seperti ini. Tapi apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik, asalkan apa? Jangan pernah komplain sama Tuhan. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, kok Ibu enak ya anaknya di Jerman. Wah, kok enak ya Pak Hengki anaknya di Australia. Saudara, walaupun anakmu di Madura kayak di mana kayak saudara, ya, mungkin di Sidoarjo, tetapi kalau Tuhan mau angkat hidup kita, enggak ada yang mustahil. Amin. Ya, percaya ya. Dan sebelum mengakhiri perenungan kita hari ini, saudara, ini yang saya bilang, masa-masa ini hati kita lagi diganggu loh, ya. Iblis berusaha hantam hati kita supaya kita down. Ya, contohnya seperti Ibu ingat tadi berkata, melakukan apa yang baik pun dituding orang. Tetapi saudara harus punya tameng kebenaran firman. Jangan Anda itu rapuh hanya karena sedikit kata, ya. Sedikit kata orang bicara tentang kelemahanmu, ya, tentang apapun tentang saudara, terus saudara drop. Saudara, waktu kita drop, ternyata di situ saya lihat loh, iblis permainkan kita itu luar biasa loh. Karena saya alami 2 hari 2 malam loh, saudara. Aduh, rasanya saudara, dan saudara, iblis bisa pakai cara orang-orang yang sepertinya, ya, seperti Miriam, ya, sama-sama melayani. Tapi Miriam yang dipakai jadi apa ya, saya bilang menguji untuk menghambat pelayanan kita. Hati-hati loh, paling sakit kalau dituding sama teman sendiri. Betul? Ya. Yang sama-sama tahu, yang sama-sama melayani, kok bisa dia yang dipakai? Saya bilang dia dipakai Tuhan untuk melihat, menguji kita, apakah kita mau tetap mengatakan Tuhan itu baik. Ya. Sekarang iblis pakai cara, ya, teman-teman dalam pelayanan loh. Tetapi asalkan kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan dan motivasi kita benar, pasti kita dibela oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, adalah lebih baik kalau kita mungkin, ya, menerima kata-kata yang kurang nyaman, tudingan yang kurang nyaman. Ya, seperti Ibu Inga ngomong, saya cuma bilang, Bu, diam itu dalam emas. Ya. Nggak usah kita kayak artis konfirmasi. Ya, ada Allah yang sanggup membela kita. Ya, saya rasa sekian firman Tuhan hari ini. Ayub 42 ayat 2. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Walaupun manusia coba menggagalkannya, tapi Tuhan tidak pernah omong kosong, ya. Dia selalu tepati janjinya. Dan apa yang tidak mungkin, itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Sekian, Tuhan memberkati. Ya, kita akan mungkin berdiri lebih enak, ya. Kita akan menyembah Tuhan. Ya. Pak, kita bisa nyanyi musim akan selalu berganti.